Hi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back again to English language for English Cambridge lessons. And today I'm going to be discussing about the elements of the text. You can find this chapter or chapter 2 on your book, page 21. Well, in these chapters, we are going to be discussing about the elements of the text. Maybe some of you have the idea already, some of you might be still questioning what is actually elements of the text. Well, let's discuss what you learned from this chapter later on. What will you get from these chapters? This chapter uh, will help you to understand the key elements that you will need to consider when creating and analyzing text. So in these chapters, we are going to be discussing about three types or three units or three parts of the text. Several chapters. First, we are going to talk about the form, second about the purpose, and the third about the audience. To do this well, you need to be familiar with this convention. Convention ini artinya kayak terms ya, kayak syarat of the different forms. Chapter 3 and 4, later on, you will develop your analytical and rating skills. More especially, but this is the place to review basic terminology and essential information to revise, consolidate, and fill any gaps in your existing knowledge. So these chapters, if you have already had the knowledge before, so you need to be patient to learn from the basic. Then if you do not have a knowledge beforehand, so you can learn stuff from now on. So these chapters talk about the basic terminology. So if you are not familiar with those kind of terminology later on, don't worry about that because this chapter will talk only about the basic thing of the whole chapters of this book. So the key concepts to cover in these chapters, including the way the text and context work together to creating meaning, and then the importance of the audience and applying creativities, and also the last, using your own creativity in different forms of writing to produce texts that are appropriate and effective for different contexts later on. Are going to give you some basic knowledge of what's actually to be learned and to be re-earned and understanding about the concept of writing. Well, in these chapters, there are three things as I mentioned a while ago. First, form, and then purpose and audience. So if you see a book, 2.1 will be talking about the form, and then 2.2 will be talking about the purpose, and 2.3 will be talking about the audience. This video is focusing on only 2.1, the form. So 2.2 and 2.3 will be going on the next video. Well, now we talk about the form of the text. What do you understand about the form of the text? Okay, so the form is the type of text. If you are confused, what is form? Form is similar with types of the text. So when we talk about form, what we mean here is that types, or you might talk about kinds of the text. Ya. So what I said form, jadi yang disebutkan form di sini adalah jenis-jenis teksnya. Jadi teks itu dalam bentuk apa aja toh. Jadi kita dalam kehidupan ini kan punya banyak sekali teks. Nah, dan formnya apa aja, bentuknya apa aja. Remember, ada banyak sekali form dalam teks ini. Dan di sini ada key konsep yang paling penting you have to understand. In your study of English language, kalau dalam hal konteks ASNL level kita di sini sekarang, yang harus kalian pahami bahwa yang namanya teks di sini tidak merely about tulisan. Ya. Jadi what are we going to talk later on? Jadi apa yang akan kita bicarakan ke depan, teks itu bukan semata-mata tulisan saja, tapi di sini juga kita ngomongin written dan spoken. Jadi ada written-nya, ada spoken-nya. Maksudnya gimana? Jadi teks yang akan kita bahas nanti bukan hanya ditulis, tapi juga dibicarakan atau di orally. Kayak gitu. Jadi, that's the point that you need to bear in mind, please. You will therefore be working with forms such as speeches, transcripts, and podcast. Jadi kalau nanti kalian bertanya-tanya, terus maksudnya gimana teks dalam bentuk spoken itu? Contohnya seperti speech, transcript, kemudian podcast. Jadi mereka ini adalah contoh-contoh teks yang dalam bentuk spoken.
as well as more familiar with written form. Dan juga nanti kalau written form jelas ya itu teks gitu. Cuman kalau spoken mungkin kalian masih bingung kan apa gitu. Next, kita fokus ke form tadi ya. Jadi tadi kan di chapter akan bicara tentang 3 hal, form, kemudian purpose sama audience. Nah, di form sendiri nanti ada banyak sekali form. There are a lot types, okay? Ada banyak sekali forms of text. In these chapters, we are going only to talk about forms in 6 types. Kita akan ngomongin form 6 jenis aja. Yang pertama, kita akan ngomongin tentang commercial form. Jadi form itu kan ada banyak tuh jenisnya. Jenis-jenis teks itu ada banyak tuh. Yang pertama ada commercial form, kemudian journalistic forms, kemudian online forms, sorry ini harus ada S-nya, kemudian personal forms, formal text, and literary forms. There are 6 forms that are we going to discuss today. Yang pertama, we are going to talk about the commercial forms. Form ini, dari katanya aja kita udah tahu bahwa form yang bertujuan untuk hal-hal yang bersifat commercial. Berarti kan untuk something yang benefit for you. Nah, gitu. Kemudian, commercial forms include advertisement, brochures, kemudian flyers, and leaflet. Jadi ada banyak jenisnya ya. Form yang berbentuk teks yang berbentuk commercial forms itu adalah seperti advertisement, kemudian brochures, kemudian flyers, kemudian leaflets, kayak gitu. These texts share some key features, including headings, branding such as logo, slogan, or official color scheme, dan simple and clear text, often in short paragraph, single sentence, or a bullet point. Maksudnya gimana? This text share some key features. Biasanya kalau kalian menemukan teks dengan fitur seperti ini, adanya heading, kemudian branding, kemudian simple and clear text. Nah, itu kan termasuk teks juga. Even though mereka tidak merely paragraph. Nah, of these advertisement are perhaps the most varied. Jadi form jenis ini atau teks jenis ini yang paling bervariasi sekali. Kenapa? Banyak sekali jenisnya. Kadang-kadang cuma teks doang atau cuma gambar doang. Itu juga termasuk dalam teks. Misalkan kalian kalau di jalan menemukan sebuah billboard yang gede gitu, cuma gambar doang. Misalkan contoh iklan rokok, misalkan ada orang yang lagi apa itu sekarat gitu kan isap rokok gitu, itu doang udah gambarnya. That's like text juga gitu loh. Kenapa? Karena orang membaca dan memahami teks ini walaupun teksnya berbentuk gambar doang. That's we call text kayak gitu. Print advertisement often include few words, sometimes none at all. Yeah. Choosing to rely on image instead, advertisement that do use language are likely to do creatively. Ya. Maksudnya adalah bahkan mereka cuma menerapkan gambar doang, gak ada teksnya sama sekali. Pun kalau ada teks, biasanya teksnya itu kayak kreatif gitu, mengundang orang untuk tertarik membacanya. Gitu. Jarang sekali kata-katanya yang membosankan, biasanya dia lebih menarik. Baik lagi ke bab sebelumnya, kita kan dulu bab sebelumnya kita ngomongin tentang jenis-jenis teks. Nah, si teks yang di advertisement ini atau di commercial form ini, biasanya mereka lebih banyak menggunakan teks-teks yang hyperbole, kemudian dia menggunakan simile gitu ya kemarin, kemudian personification, karena kan hal-hal seperti itu, majas-majas seperti itu banyak digunakan di iklan biar lebih menarik. Jenis ini adalah teks yang banyak sekali di print, ya. Kalau kita walk around the city, kemudian lihat di sekeliling kita banyak sekali teks-teks yang berbentuk komersial atau iklan. Ya. Jadi ingat hati-hati dalam memahami ini. Again, I remind you that what we meant by text over here, it doesn't mean that supposed to be written, supposed to be a text words, bukan. Including pictures, if that's used for delivering information, that's what we call text, gitu ya, poinnya. Ini contohnya misalkan. Nah, ini kan iklan seperti ini lumayan eye-catching ya. Kayak teksnya tidak terlalu banyak. Lihat teksnya sangat simpel sekali di sini. Kemudian image-nya dilihatin. Nah, ini iklan apa ini? Itu Ginger ya. Nah, apa? Gambar produknya atau mungkin cuma produk doang. Ya, ada brandingnya, company-nya apa, kemudian ada heading-nya. Ya, biasa heading-nya ini yang dimaksud di sinilah judulnya. Apa yang you want to give to the people? What do you want people to understand about your text? Kayak gini. Sampai sini? Alright. Let's go on to the next. Kayaknya form ini gampang ya untuk commercial form ini. Next form yang kedua, we have journalistic form. I think
This one is the most familiar thing for you because what you understand is that kita menemukan sehari-hari lah kalau kalian suka baca berita. Jadi yang namanya journalistic form itu adalah ya form yang digunakan di dalam dunia jurnalistik. Begitu kalau kalian suka jurnalistik pasti bakal sering menemukan ini. Apa aja tuh yang termasuk dalam journalistic form ini? Contohnya seperti editorials, news stories, article and column. Artikel column itu kayak yang di koran-koran itu lah, kolom-kolom gitu ya. Reviews, investigative journalism, ya. Kita lihat penjelasannya. Di buku kalian ada ya, halaman 23. Nah, kita lihat ada key content angle-nya, kemudian ada general style-nya, kemudian ada typical language feature-nya. Jadi setiap jenis dari editorial, kemudian news story, kemudian article, investigative journal, sama review nanti punya key content dan general style yang berbeda-beda. Kita contoh saja satu bahas. Editorial, for example. Editorial dia mempunyai key content yang present the official opinion of the publication. Dia memberikan apa ya? Official opinion, ya, pendapat yang betul-betul resmi. Gitu. Konsepnya gimana? Gimana? Detached and formal, ya. Detached and formal. Detached itu artinya objektif ya di sini. Ya, objektif itu kan berarti tidak memihak. Ya. Dan formal, written in the third person, but this can vary publication. Nah, ini bisa bervariasi maksudnya. Apa namanya third person. Jadi bahasanya orang ketiga. Kalian mesti ingatkan orang pertama, kedua, ketiga. Nah, dia menggunakan orang ketiga. Kayak gitu. Dan banyak lagi. Kalian silahkan di-post videonya dan dibaca lagi atau kalian lihat bukunya di halaman 23. Yang ketiga, we have online form. Nah, kalau online forms ini adalah jenis teks yang memang disajikan secara online. Terus kalian mungkin bertanya, terus yang tadi yang editorial juga kan online? Iya, mereka online pada dasarnya penyajiannya, cuman kan basicnya mereka tidak ditujukan untuk online. Online itu kan bagi mereka salah satu bagi berita misalkan online itu kan salah satu bentuk dari jenis publikasi mereka. Well, basically mereka kan editorials baik online maupun offline. Nah, sedangkan kalau yang jenis ini adalah online form, jenis yang memang betul-betul dia disajikan secara online, tidak bisa offline. Contohnya apa? Nah, misalkan di sini kita punya blogs dan podcast. Nah, mungkin kalian agak nyambung sih kalau kita ngomongin teks, kemudian kita bahas tentang blogs. That's fine ya. Tapi kalau mungkin kalian bilang podcast, ada yang suka dengerin podcast di Spotify atau whatever, mungkin kalian bingung, podcast emangnya teks. Nah, di sini yang gue bilang tadi bahwa yang namanya teks di sini tidak merely about writing, tapi juga tentang speaking tadi, atau tidak hanya written tapi spoken juga. Yang dimaksud blog di sini adalah a website or part of website that displays article or postingan gitu yang central topic or set of related topics. Yang punya topik tertentu gitu. Jadi blog di sini kalau kalian punya blog itu kan banyak jenis. Satu ada WordPress, ada Blogspot, bla 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 seperti itu. Nah, biasanya mereka punya topik tersendiri. Nah, topiknya tuh bebas sih, mau tentang personal experience, kemudian tentang makanan, tentang pelajaran maybe, whatsoever. Pokoknya kalau itu ada blog, ada tulisan online, itu what we call as text yang berbentuk online form. Hati-hati, online form itu biasanya kan banyak hoaxnya tuh. If you are not good enough to filter, so sometimes you are trapped on that hoax news kayak gitu. Nah, sedangkan yang kedua, podcast is an audio recording, usually one of a series, again theme around a central topic, with one or more hosts to organize the content. Some products tell a story, effectively audio plays, but most, like blogs, provide information and/or opinions on a range of subtopics. Di podcast itu biasanya ada seorang host yang nanti dia akan memimpin podcastnya itu, kemudian dia punya punya pembicara atau speaker, siapa yang diundang gitu, kemudian dia akan discuss tentang sesuatu yang lagi dibahas gitu. Nah, nanti podcast ini berbentuk percakapan atau berbentuk humoran whatever, pokoknya online form ini dua-duanya intinya adalah memberikan informasi kepada pembaca atau pendengar yang disajikan secara online. Seperti itu.
Ya nanti ada convention-nya, ada persyaratannya bagaimana kita bisa bilang bahwa online form itu dikatakan sebuah teks atau tidak. Contohnya misalkan bahwa first, blog post usually start with a heading and the date. Ya, mungkin lebih gampangnya kita lihat contoh ini, misalkan. Nah, kalau kita lihat di sini, ini kita bisa mengatakan bahwa mereka teks kalau punya persyaratan seperti ini. Pertama, on the blogs misalkan, direct address to regular audience. Dijelasin gitu. Kepada siapa blog ini ditujukan. As those of you who are regularly readers of the Bookis blog. Nah, ini kan ditujukan kepada siapa? You who are regular readers. Nah, berarti kan pembaca istilahnya membaca setia ya, membaca setia gitu loh. Berarti ini kan ditujukan ke siapa? Jadi kalau kalian nulis blog, itu jangan asal nulis, tapi ditujukan kepada siapa tulisan kalian. Dan clear statement in first person for the first time reader. Jadi kalian sebagai first person-nya. First person itu gimana? Biasanya pakai I. I am a big fan of fantasy novels. Jadi kalian tuh sebagai penulis dari blog ini. Kenapa? Karena blog itu kan bersifat pribadi. Berbeda dengan editorial tadi. Kalau editorial kan menggunakan orang ketiga. Karena kan kalian tidak menulis berita sendiri. Maksudnya kalian tuh hanya menyampaikan berita saja. Nah, kalau ini kan kalian menggunakan I karena kalian sendiri yang create something over here. Ya, kemudian informal phrasing keeps tone casual. Maksudnya adalah kalian menggunakan bahasa-bahasa yang biasa aja, yang bahasa yang casual gitu, lebih enak didengar untuk blog. Ya, nanti kalau kalian bahasa blognya terlalu resmi, nanti dianggapnya berita lagi. Nah, gitu. Pun dengan podcast yang kedua, ya di sini ada contohnya. Ini sebetulnya bahasa spoken ya. Ini bahasa spoken, cuman ditulisin. Of course, as regular listeners will know. Nah, ini kan regular listener, berarti kan kalian menunjukin ke siapa? We here at the Bookies Pod are all big fantasy readers. Nah, di sini udah ditunjukin bahwa direct reference to regular audience. Kemudian clear direct reference to podcast. Maksudnya kayak talks about books in familiar way as audience likely to also be reader. Maksudnya adalah kalian ini mau ngomong apa toh? Jadi ada topik, ada theme yang betul-betul clear to understand and to listen by the audience. Gitu. Jadi kalian podcast itu tidak hanya sembarang ngomong, tapi ada topik yang memang bakal diharapkan untuk adanya pembicaraan ini oleh para pendengarnya. Seperti itu. Yang keempat, kita punya personal forms. Ini mungkin yang paling sering kalian lakukan. Nah, kalau tadi kan kalau jurnal itu yang paling sering kalian temuin. Cuman kalau yang personal forms kayaknya ini paling banyak kalian lakuin. Yang kalian kayaknya udah menghasilkan produk yang banyak kalian tentang personal forms ini. Personal form itu adalah jenis teks yang betul-betul personal untuk kepentingan pribadi doang, bukan untuk yang dipublish gitu, bukan. Just like for you yourself, kayak gitu. Jenisnya ada banyak, ada letters, ada diaries, ada travel writing, ada autobiographies, ada memoirs. Ya, first kalau kita ngomongin tentang letters dan diaries. Ini yang paling sering kalian gunakan mungkin ada letter sama diaries. Hati-hati kalau ini biasanya untuk personal use only. Audience-nya, maksudnya audience itu adalah kalian kan nunjukin letter sama diaries tuh terbatas kan orangnya, paling buat satu atau dua orang. Nggak mungkin dong kalian buat letters pribadi atau surat cinta buat seluruh manusia di dunia gitu kan. Diaries, nggak mungkin dong kalian nulis sebuah diary yang ditujukan buat kalian agar dibaca sama semua orang. Nah, berbeda halnya nanti kalau kalian memang betul-betul membuat buku yang berbentuk diaries. Beda ya, tapi di sini maksudnya adalah letters sama diaries yang betul-betul real. Letters yang real, kemudian diaries yang real. Biasanya audiensnya lebih limited, lebih personal, lebih sedikit yang dituju gitu loh. Travel writing. Ini kayak lebih kepada trip ya. Trip kalian misalkan record. Misalkan kalian jalan-jalan ke Europe gitu ya. Nah, kalian selama perjalanan, kalian buat tuh catatan-catatan perjalanan kemana, kalian ceritain bagaimana. Biasa ya, 5W, 1H-nya kalian jelasin. Nah, maka di sini kalian sudah membuat sebuah personal form. Nah, pertanyaannya adalah apakah trip records ini kalian mau share ke orang atau kalian mau keep yourself, itu kan tergantung pada kalian. Cuman kan travel writing ini kalian tidak perlu mengikuti kaidah bahasa-bahasa yang kaku atau ada susunannya, ada urutannya gini, ini kan enggak. That's right, travel writing because personal, kalian terserah menulis. Jadi autobiography sama memoir ini personal form of writing in which someone share their life story or specific experience with an audience. Both forms are usually written as narrative in order to make the events clear and engaging.
Nah, biasanya kalau kalian buat sebuah autobiografi atau memoir ini lebih kepada tulisan pribadi kalian berbentuk naratif, kemudian sifatnya lebih kepada personal, ya. Jadi kalian ngomongin tentang diri kalian kepada orang lain bahwa, oke, know myself like this, and bla 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 bla. Jadi mungkin biar engaging juga buat orang lain. Next, yang kelima, kita punya formal text. Maybe some of you are questioning, terus yang sebelumnya emang nggak formal. Nah, if you notice for the previous one, for number 1, 2, 3, and 4, some of them can have a formal text and informal text. Ya, mungkin yang kayak auditorial tadi ya formal text dong pastinya. Dan kemudian letter pasti informal gitu. Terus kenapa ada jenis formal text lagi? Nah, maksudnya adalah kalau misalkan yang tadi kita bilang kayak journalism form, atau yang pertama tadi kita punya apa? Commercial form, itu kan mereka pasti bakal ada jenisnya, ada yang formal dan yang tidak kan. Jadi belum tentu formal gitu. Nah, cuman kalau di bagian sini kita ngomongin formal text artinya adalah bahwa ini pasti formal. Jadi nggak ada yang tidak formalnya. This text must be formal text. So what do you know about that formal text? What is the difference between this and this and this and this? There are two types. Some types of text are inherently formal, including contohnya apa toh yang dimaksud dengan pasti formal itu? Kita di sini punya essay dan punya scripted speech. Pasti formal. Nah, essays. Biasanya, essay itu adalah have a formal structure. Biasanya essay itu punya format structure-nya. Kita lihat di sini. Nah, kalau kalian perhatikan di buku kalian, bahwa di essays itu have a formal structure. Maksudnya formal structure itu apa? Structure itu susunan. Jadi kalau kalian buat sebuah essay, ini sebuah essay kalian misalkan. Nah, bisa ada paragraf kan? Nah, ini setiap paragraf itu punya urutan masing-masing. Misalkan di sini dimulai dengan intro, kemudian di bawahnya tentang conclusion, kemudian kontennya kan, isinya di sini. Nah, ini susunannya seperti ini. That's supposed to be formal. Jadi kalau kalian nanti writing an essay, kemudian kalian writing in like informal way, no, that's like not true. That's not right. Usually require clear evidence and strong sense of logic. Jadi kalau kalian buat sebuah essay, kalian harus betul-betul memikirkan logikanya. Jalan banget gitu loh. Tidak hanya sekedar pendapat, tetapi juga based on survey, based on experience, tapi more to the research, which can be clearly indicated through the use of discourse marker. Apa itu discourse marker? Masih ingat discourse marker gak ya kalian? Discourse marker itu kan berarti kalau marker itu kan penanda, ya. Di discourse itu kayak discourse ucapan atau words kayak gitu. So discourse marker itu kayak words of phrase that signal a chance to a topic. Maksudnya adalah yang menunjukkan penanda atau kata yang menandakan bahwa that's like essay gitu. May provide information about the essay. Maksudnya discourse marker itu gimana? Marker itu misalkan kalian masih contoh penggunaan marker ya. Kalian pernah ingat kata-kata non-marker. Nah, non-marker itu kan berarti penanda non. Apa dalam bahasa Inggris yang termasuk dengan non-marker? Yaitu kata-kata the. Kata-kata the ini termasuk penanda marker. Jadi kalau misalkan I have word like the poor. Nah, the poor ini kan basically adjective. Tapi kalau ada markernya the, berarti dia menjadi noun. Berarti adjektif yang dinounkan. Nah, karena dia petanda the-nya. Kayak gitu. Kalau discourse marker, berarti penanda discourse ini. Penanda discourse itu kayak penanda teksnya. Penanda bahwa this one in essay. Gitu. Jadi kalian harus punya itu. Bahwa ini essay. Jadi ada apa maksudnya ini seperti ini. Penandanya itu ada intronya, ada isinya, ada konklusinya. Bahwa this one is an essay supposed to be written in informal way. Itu contoh yang formal essay yang pertama. Yang kedua ada scripted speeches. Jadi kalau kalian buat sebuah speech, follow formality such as acknowledging the institution or context in which the speech is being given by making appropriate thanks or greeting. For example, kalau kalian buat sebuah speech, misalkan, ini speech kalian, gak boleh dong kalian tiba-tiba masuk ke speech kalian. Harus ada apanya, formalitiesnya dulu. Misalkan apa, kalau bahasa Indonesia mungkin kalau kita bilang kodimah kayak the honorable principal, the honorable educators. That's like how you start over the
formalities. Kenapa? Karena you are giving the speech that really formal, so you need to address somebody or the institution that need to be graded. Ya. Kemudian dua, contain repetition and formal theoretical devices, as the audience is listening to the words rather than reading them. Oke, rhetorical devices. Apa itu dimaksud rhetorical devices? Adalah language techniques used for effects such as questions that make a point rather than seeking an answer. Retorika, ya. Jadi bahasa-bahasa retorika. Maksudnya kayak bahasa kayak mungkin kalian daripada memberikan jawaban lebih baik tanya dulu kepada audiens yang ada. Mungkin sekaligus komunikatif juga di sini, ya. Kayak gitu. Jadi dalam sebuah speech kalian tidak merely giving the answer, tapi juga kadang-kadang ada retorikanya, ada pertanyaannya, ada sebagainya gitu loh kepada audiensnya. Next, we have the last form. Ini mungkin yang paling sering kalian temui di sekolah ya khususnya. Karena literary form ini adalah form yang sebetulnya kalian familiar banget dengan ini. Karena selama ini tuh kalian belajar teks dari SD sampai SMA itu kalian tuh baru belajar sama jenis teks ini doang, literary form doang. Jadi kalian tuh belum tidak begitu banyak belajar tentang teks-teks yang sebelumnya tadi. Jadi form yang keenam ini adalah form yang sering banget kalian jumpai di sekolah. Gitu. Ada apa aja? Ya, literally ini kan berhubungan dengan sastra, berarti kan literasi, berhubungan linguistik kayak gitu-gitu ya. Contohnya apa? Misalkan kita punya narrative writing, dan descriptive writing kayak gitu-gitu kan. Kalau dulu kalian pernah belajar, pasti ini yang paling sering kalian pelajari di SMA ataupun SMP zaman dahulu kala. Nah, ada jenis-jenis literary form, ada narratif, deskriptif yang sebetulnya banyak banget yang harus dijelaskan. Tetapi untuk form ini kalian rasanya udah tahu sedikit tentang apa itu literary form. Kayak kita punya prose, prosa, kemudian drama dan poetry, ya. Mungkin kalian familiar dengan ini. Kemudian di dalam descriptive writing kalian punya apa? Misalkan dalam sebuah prosa itu ada deskriptif tentang orang-orang itu seperti apa gitu. Cuman kalau di dalam video ini gue gak akan bahas mendetail mengenai literary form ini karena penting sekarang kalian tahu dulu ya. Jadi dalam video ini penting kalian tahu dulu bahwa ada berapa form, ada 6 form dari teks itu ya. Mulai dari komersial, kemudian journalism, kemudian ada formal text, ada literary form, kemudian ada online form, kemudian juga tadi ada personal form. Jadi keenam itu ya kalian pahami dulu aja jenis-jenisnya. Dulu nanti kita deeply analysis one by one. Ya, oke. Sekali lagi dalam video ini kalian penting harus tahu dulu apa dan bagaimana jenis form itu terjadi. That's all for today. Thanks for coming and thanks for watching today. And have a good day. Stay safe, stay at home. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.